Basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini. Silakan dimulai, Kang. Baik, selamat malam semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya sekalian. Selamat berjumpa kembali malam ini. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Mohon feedbacknya, apakah suaranya bisa didengar dengan jelas? Oke, jelas, Kang. Soalnya ini saya Baik, mungkin bisa kita mulai saja ya, karena sudah cukup malam. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu menempati posisi yang sudah disiapkan, tempat yang nyaman. Jika memungkinkan, pintunya dikunci agar tidak terganggu 1 jam ke depan. Lampu juga bisa dimatikan agar lebih
rileks lagi, duduk senyamannya, bisa sila, bisa juga selonjoran, atau bahkan sambil terlentang pun tidak masalah. Cari posisi yang memang benar-benar nyaman untuk Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan tutup matanya. Kita tarik nafas. Tarik nafas 3 kali. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Bisa dibuang melalui mulut. Perlahan. Biarkan sama hembusan napas semua tegangan keluarkan. Semua pikiran, semua beban pikiran dilepaskan. Tarik kembali. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Buang lewat mulut. Sama dengan hembusan nafas. Buang semua ketegangan, semua beban pikiran. Simpan sejenak. Tarik nafas lagi, ulangi 1 kali lagi. Tarik nafas panjang. Buang lewat mulut perlahan. Semakin rileks. Seluruh tubuh rileks. Bayangkan semua kesibukan hari ini. Letakkan dulu di samping. Tidak perlu dipikirkan. Tidak perlu diselesaikan sekarang. Untuk 1 jam ke depan, izinkan diri Anda beristirahat dalam pelukan Allah. Sekarang rasakan tubuhmu. Rasakan berat badanmu menyentuh alas. Rasakan bumi menopangmu dengan kokoh. Dan rasakan ubun-ubunmu terbuka lembut. Seolah ada cahaya halus dari langit turun menyapa. Engkau aman. Engkau dijaga bumi. Engkau dijaga langit. Engkau dijaga oleh Allah sendiri. Mari kita satukan niat di dalam hati. Ucapkan perlahan dalam batin. Ya Allah, aku hadir dengan segenap diriku. Bimbing aku malam ini untuk dibersihkan. Diisi dengan kasih-Mu dan disatukan kembali hanya dengan-Mu. Bila nanti dalam meditasi muncul emosi atau tubuh bergerak sendiri, atau mungkin air mata mengalir, biarkan saja. Itu tandanya pembersihan sedang berlangsung. Tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu ditahan. Sekarang mari kita berdoa dengan hati yang penuh pasrah. Ya Allah yang Maha Pengasih, malam ini kami hadir berserah diri di hadapan-Mu. Bimbinglah hati kami agar tenang. Bimbinglah jiwa kami agar damai. Dan jadikan setiap napas kami jalan pulang kepadamu. Lindungi kami dalam cahaya-Mu, dan izinkan meditasi ini menjadi ruang yang suci, penuh dengan kasih dan penyatuan bersama-Mu. Amin.
Silahkan bernapas dengan normal kembali. Sahabat, mari kita mulai meditasi penyatuan ini. Mari kita duduk dengan tenang. Tarik nafas perlahan. Hembuskan perlahan. Kita berdoa sebelum memulainya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Cahaya, kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Kami sudah lama berjuang dengan pikiran kami, dengan kehendak kami. Mencoba sekuat tenaga menahan marah. Melepaskan luka-luka di dalam batin kami. Mengendalikan diri dan pikiran kami. Namun semua terasa berat dan seringkali kami gagal, Tuhan. Hari ini ya Allah, ya Tuhan kami menyerahkan semuanya kepadamu. Engkaulah yang membersihkan hati kami. Kuasa-Mulah yang mengisi jiwa kami dengan kasih-Mu. Cinta-Mulah yang menyatukan kami kembali ke dalam pelukan-Mu. Jadikanlah meditasi ini bukan hasil kerja pikiran kami, tapi proses indah yang Engkau bimbing sepenuhnya. Biarlah kami lenyap dalam cahaya-Mu. Hingga yang tersisa hanyalah Engkau di dalam diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami pasrah, kami percaya, kami pulang kepadamu. Duduklah dengan nyaman. Pejamkan matamu dan masuk lebih dalam. Tarik nafas dalam. Dan hembuskan dengan lembut. Rasakan tubuhmu mulai rileks.
Biarkan seluruh beban hari ini larut bersama setiap hembusan nafasmu. Bayangkan dirimu sekarang berdiri di hadapan sebuah ruang yang besar. Sebuah taman sunyi dengan udara yang tenang dan segar. Di hadapanmu ada 3 cahaya agung yang memancar dari langit. Merah, putih susu, dan putih berkilau seperti perak. Masing-masing cahaya itu sebesar alam semesta. Dan engkau dipanggil untuk masuk ke dalamnya. Sekarang di hadapanmu ada cahaya yang merah, yaitu cahaya pembersihan. Engkau berdoa dalam hati, "Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, aku masuk ke dalam cahayamu yang merah ini. Leburkanlah semua kemarahan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala emosi-emosi gelap yang selama ini membebaniku. Biarlah semuanya hilang dan lebur dalam cahayamu. Hingga yang tersisa hanyalah tenang, damai, dan pasrah kepadamu. Langkahkan kakimu perlahan menuju cahaya merah itu. Sampai engkau benar-benar masuk ke dalamnya. Bukan hanya melihat, tapi menyatu di dalamnya. Biarkan cahaya merah ini menyelimuti seluruh tubuhmu. Tarik nafas dalam dan rasakan semua kemarahan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Semuanya keluar dari dirimu. Larut, lebur, dan lenyap dalam cahaya Tuhan ini. Biarkan setiap emosi berat, setiap luka lama, dan setiap beban pikiran meleleh, larut, dan hancur menjadi debu cahaya.
Yang tersisa hanyalah keheningan, ketenangan, dan kedamaian. Diamlah sejenak. Biarkan dirimu lenyap dalam pembersihan ini. Heninglah, sahabat. Sekarang perlahan-lahan engkau keluar, melangkah keluar dari cahaya merah. Dan di hadapanmu kini terbuka cahaya yang putih susu, lembut dan hangat. Langkahkan kakimu masuk ke dalamnya. Masuk sepenuhnya. Engkau pun berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Cinta, aku masuk ke dalam cahayamu yang putih lembut ini. Penuhi seluruh diriku dengan cinta kasih-Mu. Welas asih, kebahagiaan, kedamaian dan keberlimpahan. Biarlah seluruh sifat-Mu yang indah mengalir di dalam diriku. Dan aku menjadi saluran cinta-Mu bagi semesta. Biarkan cahaya putih susu ini mengisi seluruh dirimu. Tarik nafas dalam dan rasakan cinta kasih ilahi mengalir ke seluruh tubuhmu. Rasakan welas asih, kebahagiaan, kedamaian, keberlimpahan. Semua sifat indah Tuhan hadir dan melingkupimu. Tubuhmu menjadi wadah cinta. Hatimu dipenuhi kasih. Dan engkau menjadi saluran cinta ilahi untuk semesta. Diamlah sejenak, sahabat. Rasakan betapa engkau begitu dicintai oleh Tuhan. Rasakan pelukannya. Heninglah sejenak dan rasakan rasa cinta itu mengalir di dalam dirimu. Engkau sedang dalam pelukan Tuhan.
Sekarang engkau berdiri di hadapan cahaya yang ketiga. Cahaya putih perak, berkilau, memancar seperti ribuan bintang. Langkahkan kakimu masuk ke dalamnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Tunggal, aku masuk ke dalam cahayamu yang putih berkilau. Lepaskan aku dari ego, peran, topeng, dan segala bentuk keakuan diriku. Hingga tidak ada lagi jarak antara aku dan engkau. Engkau adalah aku, dan aku adalah engkau. Satukan aku dalam cahayamu untuk selamanya. Di dalam cahaya ini, semua yang melekat padamu mulai dilepaskan. Peranmu sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai pemuka, sebagai tokoh, semua topeng, semua ego, semua bentuk kemelekatan, semua keakuan, satu persatu ditanggalkan. Dan akhirnya, yang tersisa hanyalah aku dan engkau. Engkau adalah aku. Dan aku adalah engkau. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi perbedaan. Hanya penyatuan cahaya abadi dalam cahayamu. Biarkan dirimu lenyap sepenuhnya. Biarkan dirimu hanyut dalam keabadian bersama Tuhan. Heninglah sahabat. Rasakan penyatuanmu sepenuhnya dengan Dia. Engkau dan Tuhan tidak lagi berjarak. Bernafas dengan perlahan dan diamlah. Biarlah keheningan ini yang membimbing dan menyatukanmu dari dalam.
Sadari nafasmu dan menyatulah bersama Dia. Rasakan keindahannya. Rasakan damainya. Rasakan tenangnya. Engkau bersama Dia. Engkau menyatu sepenuhnya dengan Dia. Jika sudah dirasa cukup, perlahan-lahan rasakan tubuhmu kembali. Rasakan nafasmu yang tenang dan ringan. Bawa pulang rasa pembersihan dari cahaya merah ini. Bawa pulang cinta dari cahaya putih susu ini. Bawa pulang penyatuan dari cahaya putih perak ini. Bawalah rasa ini ke dalam hidupmu sehari-hari. Ingatlah bahwa setiap kali engkau bernafas, engkau bisa kembali pada cahaya ini. Ulangi meditasi ini setiap hari, sehingga semakin hari hidupmu semakin indah. Semakin ringan dan bebas dari kecemasan, kesedihan, kemarahan, sakit hati, dan segala beban yang mengekang. Hidupmu akan dipenuhi kasih sayang yang berasal dari Tuhan langsung. Dan perlahan-lahan segala ego lenyap. Yang tersisa hanyalah dirimu yang otentik. Dirimu yang sejati. Versi Tuhan. Bukan lagi diri palsu yang membuatmu lelah selama ini. Dengan meditasi ini, engkau sedang dibimbing menjadi dirimu yang asli. Perwujudan Tuhan sepenuhnya di muka bumi ini. Ingatlah sahabat,
Engkau adalah gambaran diri Tuhan. Tuhan ingin dikenali melalui dirimu. Maka hiduplah dengan penuh cahaya, penuh cinta, dan penuh kebenaran. Karena itulah panggilan sejati dari perjalanan jiwa ini. Bawa pulang pembersihan, cinta, penyatuan ini. Ulangi meditasi ini setiap hari, hingga hidupmu semakin indah. Bebas dari kecemasan, penuh kasih sayang dari Tuhan. Sekarang tarik nafas dalam sekali lagi. Hembuskan perlahan. Rasakan tubuhmu kembali hadir di ruangan ini. Rasakan lantai tempat engkau duduk, udara di sekitarmu. Gerakkan perlahan jari tangan dan kakimu. Putar bahu dengan lembut. Putar leher dengan perlahan. Dan biarkan tubuhmu segar kembali. Ketika engkau merasa siap, bukalah matamu perlahan. Membawa serta ketenangan, cinta, dan penyatuan ini ke dalam hidupmu sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas proses ini. I love you. Letakkan kedua tangan Bapak Ibu di dada, tepat di atas jantung. Rasakan detaknya. Ucapkan syukur dalam hati. Ya Allah, Kau telah membimbingku malam ini.
wajahmu dengan kedua tangan, seperti membasuh dengan cahaya kasih Tuhan. Akan kembali tubuhmu hadir dalam ruangan ini. Rasakan atas tempat dudukmu. Rasakan kakimu menapa. Kita tutup dengan doa. Ya Allah yang Maha Cahaya, segala syukur kami aturkan kepadamu atas setiap nafas, setiap rasa, dan setiap detik yang Kau izinkan kami alami malam. Segala beban yang telah luruh, segala luka yang telah Kau sembuhkan, kami kembalikan hanya kepadamu. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam damai-Mu. Teguhkan jiwa kami dalam cinta-Mu. Dan jadikan hidup kami cahaya bagi sesama. Biarlah apa yang kami dapatkan malam ini tidak berhenti di ruang meditasi ini, tetapi mengalir dalam hidup sehari-hari, membawa ketenangan, kasih sayang, dan keberlimpahan. Kami pulang kepadamu. Kami berlindung dalam nama-Mu. Dan kami hidup hanya untuk-Mu. Amin ya Robbal Alamin. Silahkan bisa buka mata jika sudah siap. Buka mata secara perlahan sambil tersenyum lembut. Seolah engkau baru saja lahir kembali dalam cahayanya. Boleh digosok-gosokkan tangannya. Lalu usap wajah dan seluruh tubuh. Baik, silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jika ada yang ingin berbagi pengalaman malam meditasi malam ini, silahkan boleh diketik di kolom obrolan atau boleh juga open mic. Silahkan jika ada yang ingin berbagi pengalaman apa yang didapatkan dalam meditasi malam ini. Ada yang mau berbagi, silahkan. Bisa langsung open mic. Atau boleh juga ditulis di kolom obrolan juga silahkan. Apa yang dirasakan dengan meditasi malam ini? Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak siapa di mana? Saya Lutfi
di Jakarta Selatan, Ciganjur. Oh ya, silakan Mas Lutfi. Apa yang dialami hari ini? Tadi pas Bu Sinta mengatakan cahaya merah itu, saya itu kan pertama mata itu seolah-olah itu kok kayak nyata gitu ya. Ada lilin merah di sebelah saya nyala gitu. Semakin terang gitu. Itu gimana ya? Iya, Kakak itu baru pengalaman baru yang bikin mami. baru pertama kali Bapak mengalami itu. Iya, iya, iya. Ah, Iya. Ya, itu memang pengalaman yang nyata, Pak. Yang Bapak alami itu memang pengalaman nyata. gitu ya. Yang Bapak alami, memang setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ketika ada Hmm, pengalaman seperti itu bukan bukan dalam hayalan, tapi memang nyata gitu. Jiwa Bapak itu memang merasakan itu, seperti itu. hmm, oh gitu ya. Oke, Iya, baik. Terima kasih. sama-sama. Disyukuri itu sebuah pengalaman yang Iya, bagus. Iya, ya. Terima kasih, terima kasih. ya. Terima kasih kembali, Mas Lutfi. Bu Yani, terima kasih sama-sama Bu Yani. Yan, Bu Yana, malam ini saya nangis tapi tenang karena malam-malam sebelumnya rasanya ingin buru-buru selesai meditasinya. Oh iya, itu sudah ada peningkatan berarti ya. Nangis tapi dengan tenang. Berarti Ibu sudah bisa menikmati meditasinya. Sebelum-sebelumnya ingin buru-buru selesai ya. Berarti hari ini, malam ini Ibu lebih lebih nyaman berarti. Walaupun ada tangisan tapi Ibu masih tetap tenang. Itu sudah progres yang bagus, Bu. Pengalaman apapun, sekecil apapun, itu patut disyukuri karena berarti apa yang dilakukan itu memang apa namanya eh, berjalan gitu ya, berjalan dengan baik berarti seperti itu. Tapi kalaupun tidak merasakan eh, pengalaman seperti itu tidak masalah juga seperti itu. Karena setiap orang bisa berbeda-beda. Pak Supriyanto, Alhamdulillah detak jantung terasa lebih lembut dan perasaan nyaman. Alhamdulillah. Itu buah anugerah, Pak. Bapak atau Ibu Mia tak terasa air mata mengalir saat meditasi berlangsung, tapi tenang. Ya, patut disyukuri, Bu. Pak Asep Brunei, saat meditasi tangan bergerak seperti menari, keluhan kepala berat rasanya. Selepas meditasi perasaan tenang. Ya, itu pengalaman yang bagus, Pak. Dalam beberapa kesempatan, kadang-kadang saya juga tangan suka bergerak sendiri, atau mungkin seluruh tubuh bisa seperti itu. Itu diikuti saja, tidak perlu ditahan. Itu kadang apa namanya? Itu dalam proses pembersihan, Pak. Seperti itu. Hmm. Silakan, ada yang mau berbagi lagi? Nah, Bu Sinta sudah hadir bersama Saya kita. mau menambahkan sedikit, mungkin ada yang belum mendengar kemarin tentang cahaya itu. Tadi Pak siapa yang nanya ya? Bapak masih hadir? Ah, yang tadi cahaya merah ya, Pak. Siapa tadi namanya? Pak Lutfi ya, kalau nggak salah. Oke, Pak Lutfi Islam? Ya, Iya, Bapak buka surat Nur, surat An-Nur ayat 35.
Allahu nurus samawati wal ard. Matsalu nurihi kamisqatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu bagaikan bintang yang bercahaya. Itu cahaya itu ada di mana sih, Pak? Kita ini kan terdiri dari nur Allah, nur Muhammad, dan nur insan. Kalau kita bicara hakikat ya, itu semua ada di dalam diri kita, Pak. Nah, selama ini kita tidak mampu menjangkau nur ala nur itu. Cahaya di atas cahaya itu adalah cahaya Allah, itu hadir sebenarnya sepenuhnya ada di dalam diri kita. Tapi selama ini kita tidak sanggup untuk mencapainya. Kenapa? Karena kekotoran batin kita sendiri. Marah, kecewa, sakit hati, terluka, menderita, sedih. Itu semua yang menghalangi kita untuk sampai pada cahaya nur ilahi di dalam diri kita. Nah, dengan meditasi ini, itu sedikit demi sedikit lapisan itu kita kupas, Pak. Dengan pembersihan di awal, kemudian pengisian, sampai akhirnya penyatuan, seperti itu. Jadi, itu sebenarnya sesuatu yang dahsyat kalau kita benar-benar mengalami penyatuan itu luar biasa. Sendok aku mana? Nah, jadi tadi di ruang sebelah itu ada yang testimoni tadi saya lagi mimpin kelas manifestasi doa ya, manifestasi doa. Seringkali kan kita salah mengartikan doa itu gitu. Doa ini selama ini konotasinya meminta gitu kan, padahal seharusnya kita ini adalah menerima saja gitu. Bukankan Allah yang ada di dalam diri kita, ngapain kita harus mencari dan meminta keluar gitu kan, Pak. Nah, itu tadi buat sahabat yang masih ngerasa hidupnya belum ajaib gitu kan. Udah kelas manifestasi doa dan keberlimpahan. Itu untuk kesehatan, kedamaian, itu semua hadir. Nah, ibu ini itu bertestimoni gitu kan. Dia sakit di lutut, itu obatnya udah sampai 1 dus gitu kan. Benar-benar di titik terendah hidupnya seperti itu. Udah, udah pokoknya kayak hidup itu sudah nggak berasa, semua sakit masalah tuh banyak sekali. Ternyata ketika melakukan ketemu channel saya, kemudian melakukan meditasi terbimbing baik yang gratis, dia ikut gratis tuh ya dari tanggal April itu, dari bulan April ketemu tuh dia banyak ngikuti Garden of Light kayak gini. Kelas Garden of Light besok sore ada, besok Selasa malam kita ada Garden of Light ya, ada kelas gratis untuk Garden of Light. Itu dia sering ikutin meditasi saya, akhirnya nggak berapa lama itu kaki sakit di kakinya, di lututnya itu hilang, hanya 2 atau 3 hari itu udah hilang, dan hidupnya menjadi semakin ajaib. Sampai dari April sampai sekarang tunggu banyak sekali keajaiban yang luar biasa yang saya rasakan kayak gitu, dan itu tuh nyata dan tidak pakai waktu lama kayak gitu loh sayang. Itu besok besok sore besok itu materinya relasi dengan orang tua, meluruskan akar energi. Ini gratis banget, free. Hari Rabunya saya diundang sama MPR, sama anggota MPR untuk Zoom juga. Nanti sahabat bisa bisa ikut, saya akan bagi linknya gratis hari Rabu itu sama Wakil Ketua MPR Bu Lestari. Itu saya diundang untuk Zoom tentang bicara tentang apa ya, pendidikan dalam keluarga secara holistik ya, kayak gitulah intinya. Jadi kembali tadi bahwa ketika itu cahaya itu hadir di dalam diri kita, Pak, itu luar biasa. Bapak bisa menyaksikan itu, harusnya Bapak mulai terbimbing kepada nur ilahi di dalam diri Bapak. Itu sama seperti perumpamaannya dalam ayat pelita. Ayat itu adalah pelita, kaca, bintang, cahaya berlapis-lapis. Artinya manusia itu adalah wadah atau miskat. Hati itu adalah kacanya. Jiwa itu adalah pelitanya. Dan Tuhanlah sebagai cahaya yang menerangi semuanya. Penyatuan itu saat meditasi, batas antara aku dan engkau itu udah perlahan-lahan itu mulai lenyap gitu loh Pak. Tidak ada lagi terpisah. Karena kalau kita menganggap kita terpisah, itu sebenarnya adalah
kita tidak akan pernah sampai pada kehadiran Tuhan gitu loh. Tapi tidak untuk sombong, Pak. Justru pada saat kita menyatu dengan Tuhan, bukan aku sombong, oh aku Tuhan, aku bisa segalanya, aku bisa menjadi apa saja. No, kita justru semakin tunduk menunduk dan we are nothing. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya apa-apa dan saya tidak bisa apa-apa. Jadi antara aku dan kau lenyap, yang tersisa tuh bukan ego lagi, tapi benar-benar rasa pulang kepada Dia. Inilah makna nurun ala nur itu tadi di dalam surat An-Nur ayat 35, Pak. Yaitu cahaya jiwa gitu menyatu dengan cahaya Allah sepenuhnya. Efeknya apa? Kegelapan batin, takut, cemas, sakit itu mulai sirna ketika jiwa disinari. Makanya buat sahabat-sahabat yang sudah rutin melakukan ini, itu kok tanpa alasan besok seharian penuh gitu kan, itu benar-benar apa ya, hati itu kayak lapang, pikiran tuh terang, terus hidup tuh kayak kita memandang dunia dengan kacamata yang berbeda gitu loh. Dan ketika kita berubah dari dalam, itu di sekitar kita juga akan berubah. Tadi ada testimoni lucu gitu kan. Pagi-pagi Bu saya telat bangun Bu, gara-gara meditasi ini. Karena saya tidurnya nyenyak banget. Pagi-pagi Toto suami sudah sambil nyanyi-nyanyi, dia buat kopi sendiri, dia nyanyi-nyanyi, happy banget. Padahal Bu biasanya kalau telat sedikit kopinya tuh dia udah marah-marah. Tadi kok bisanya dia buat kopi sendiri dan nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bahagia banget Bu, suasana rumah berubah. Itu sayang. Jadi kita dulu berubah, kita dulu pulang, itu akan mewarnai sekeliling kita. Dan itu tidak berat. Tuangin waktu kayak gini 30 menit sehari. Saya yakin ketika Anda sudah benar-benar menyatu dengan itu, sholat Anda pasti khusyuk. Ini bukan menggantikan sholat ya. Ini justru membuat sholat Anda semakin khusyuk. Karena apa? Anda sekarang tidak bingung lagi siapa sih yang Anda sembah. Siapa sih yang sedang Anda sholat tuh menghadap siapa sih? Sebenarnya Anda sedang menghadap diri Anda sendiri, yaitu Allah di dalam diri Anda. Itu Anda akan bisa menangis dalam sholat, dan sholat itu menjadi sesuatu yang indah sekali. Tanya tuh Mas Aris itu, bagaimana dulu dia pernah sholat, terus tidak sholat, terus akhirnya balik lagi untuk sholat, kayak begitu. Itu menjadi sholat itu akan menjadi suatu perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Silatunnya tuh benar-benar nyambung. Apakah itu hanya ada di Islam? Di Kristen juga ternyata ada. Itu ada di dalam Yohanes 8 ayat 12. Di situ dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Ini sejalan dengan makna meditasi penyatuan, yaitu ketika jiwa bersatu dengan cahaya Kristus, kita tidak lagi tenggelam dalam gelapnya batin, melainkan hidup selalu dalam terang. Selama ini kita selalu kegelapan, kenapa sih? Nggak ngikutin Kristus, nggak ngikutin cahaya. Yang kita ikutin adalah pikiran kita, pikiran-pikiran kita, ketakutan-ketakutan kita. Itu yang selama ini menggerakkan hidup kita. Nah, di dalam meditasi ini kita belajar untuk, udah pikiranmu diam aja, lu suka sok tahu, udah diam aja. Biarkan aku bersatu dengan dia, biarkan aku mengikuti terang itu, dan terang itu bukan di luar sahabat, di dalam diri kita. Atau di dalam Mazmur 27 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut lagi? Jadi kalau hari ini Anda masih takut terhadap masa depan, terhadap hal-hal yang Anda sebenarnya tidak perlu Anda cemaskan, tapi Anda tetap cemas, ya berarti Anda belum terterangi gitu. Anda masih merasa bahwa semua hidup itu Anda yang kendalikan. Padahal tugas kita tuh hanya pasrah, Tuhan saya serahkan hidupku, saya serahkan jiwaku sepenuhnya, tuntun aku, bimbing aku dalam terang itu. Itu loh kenapa pohon Natal itu dipenuhi dengan lampu-lampu. Dulu saya nggak ngerti, ternyata aku saya dapat pemahaman. Saya orang Islam Pak, tapi saya bertanya kenapa sih pohon Natal itu kok diterang-terangin pakai lampu macam-macam gitu kan? Sebenarnya itu adalah refleksi gitu loh, bahwa terang itu harusnya melekat pada diri kita, tidak usah mencari terang di luar. Terang itu sesungguhnya ada di dalam diri kita. Nah, ini sama seperti doa pasrah dalam meditasi tadi, yaitu ketika cahaya Tuhan memenuhi dada, rasa takut, cemas, dan kematian tidak lagi menjadi hal yang menakutkan, sayang. Dan ada juga di dalam Matius 5 ayat 14-16 dikatakan,
Kamu adalah terang dunia. Tadi kalau tadi kan bicara tentang Tuhan menjadi terang ya. Sekarang Tuhan berkata sebaliknya. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Coba renungkan gitu. Saya orang Islam, saya nggak pernah baca Alkitab, tapi ketika dihantarkan ayat-ayat di dalam itu saya langsung mengerti gitu, karena bukan lagi pakai aspek pikiran, tapi dipahamkan dari hati gitu, bahwa kenapa ya kok habis kamu adalah Tuhan terang dunia, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, terus memuliakan Bapamu di sorga. Ya karena Anda adalah ibarat pantulan dari cahaya Tuhan itu ada di dalam diri. Jadi ketika sahabat berbuat baik, menjadi terang bercahaya dan menjadi terang bagi banyak orang, maka itu adalah sebenarnya refleksi atau pantulan dari Bapa yang di sorga, memuliakan Bapamu yang di sorga tuh. Jadi orang tuh melihat kasih Tuhan melalui diri Anda. Itu gitu. Jadi jangan pernah sekalipun sombong gitu bahwa wah saya dong persepuluhan saya besar banget. Wah saya dong udah nyumbang sana nyumbang sini. No, engkau yang sedang dimampukan nama Tuhan untuk menjadi terang itu. Jangan pernah mengakui, menghaki itu adalah karenamu gitu. Tapi itu Anda sedang dipakai sebagai alat dari Tuhan. Sama seperti di Islam dikatakan, aku adalah hasanah yang tersembunyi. Karena aku ingin dikenali, kuciptakan engkau. Pak Lutfi, kuciptakan engkau Lili, kuciptakan engkau Suta, kuciptakan engkau Ista, kuciptakan engkau Tiar, kuciptakan engkau Yana. Jadi Tuhan sedang memakai kita sebagai alat cahaya terangnya di dunia ini, sayang. Kita muliakan diri kita, tapi kita juga tidak boleh merasa sombong akan hal itu, karena kita hanyalah pantulan dari cahaya Tuhan itu. Oke, inilah hasil dari meditasi penyatuan saya. Setelah jiwa penuh cahaya, ia akan menjadi pelita bagi sesama, sama seperti nur ala nur tadi dalam Islam. Oke, semoga setiap hari kita semakin terbimbing oleh cahaya ini dari dalam diri kita, karena itu adalah cahaya dari Tuhan dan kita akan pulang sempurna kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Mari kita pulangkan jiwa kita kepada Tuhan. Karena disitulah hakikatnya dia berasal, di situ dia akan kembali. Oke, semoga sesi malam ini bermanfaat buat kita semua. Kayak biru, laut, bulat, membesar, moncer, kuning. Itu setiap warna tuh ada maknanya masing-masing, Mas Tufah ya. Kita ngobrol sedikit lagi, dan itu semua kalau dari Cakra Arca itu adalah lubang ke Tuhan. Jadi udah ada penelitiannya, itu di tengah kita itu, otak kita itu adalah God spot, dari antara dua alis ditarik ke belakang, di antara dari telinga ke telinga, dua telinga ditarik, nah perpotongannya disitulah tempat kelenjar pineal, disitulah katanya itu ada God spot gitu secara penelitian, secara sainsnya. Ketika itu disentuh lewat meditasi atma ini, disitulah cahaya itu berkendar, disitulah ruang penciptaan. Nah, itu nanti saya ada jelaskan biasanya di camp di Samasta itu kita bahas kupas, dan kita menciptakan visualisasi kreatif itu melalui itu ada tekniknya, dan itu dahsyat banget. Kita bisa menciptakan realita itu hadir di dalam diri kita. Paling tidak kita rasakan bahagianya bahwa itu tidak terjadi, itu ternyata ada ruang penciptaan di Cakra Arca itu, di kelenjar pineal kita, kita. Oke sahabat semua, I love you semuanya. Kita istirahat malam ini dan semoga nyenyak tidurnya sampai pagi. Deep sleep-nya jadi bertambah gara-gara meditasi penyatuan ini. Tadi pagi ada beberapa yang testimoni seperti itu. Terus tidur lelap, Bu, yang biasanya bisa bangun-bangun kayak begitu. Bahkan Parkinson, yang stroke, yang cancer, yang biasanya kesakitan, terus itu bisa tidur nyenyak sampai pagi setelah melakukan meditasi penyatuan ini. Saya bahagia sekali. Semoga apa yang kami lakukan, saya, Mas Aris, dan tim ini bermanfaat buat sahabat semua. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
sahabat hati kita semua. Udah.